Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam majlis pada materi lanjutan tentang persoalan ibadah. Ya, dari rencana kita akan pindahkan hari Sabtu pagi 2 kali sebulan. Ya, tapi mungkin Allah apakah kita akan melakukan ini atau di setelahnya. Pada kesempatan ini kita punya kajian atau kita lanjutkan terkait dengan persoalan toharah. Kita kemarin sudah membahas tentang persoalan tayammum. Secara ringkas, kita pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan mengusap sepatu. Mengusap sepatu atau kaos kaki. Dalam istilah syar'i, mashu al-khuffain, mengusap kedua terompah. Ya, al-khuff itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi kedua mata kaki. Itu namanya al-khuff. Dan pada masa dahulu Rasulullah SAW mengusap kedua khuffnya atau kedua terompahnya, kedua sepatunya sebagai ganti dari membasuh kedua kaki ketika berwudu. Kenapa para ulama rahimahullah atau kenapa Rasulullah SAW mengganti basuhan pada kedua kaki dengan usapan pada sepatu? Ya, jawabannya adalah karena kadangkala kita memerlukan kedua kaki kita tetap terbungkus. Ya, kadangkala kaki kita itu kita tidak mau dilepaskan atau tidak mau ditelanjang. Kita ingin kedua kaki kita terbungkus dengan sepatu atau dengan kain. Ya, dengan alasan dingin, ya, atau dengan alasan misalnya luka, atau dengan alasan-alasan yang lain. Karena kedua kaki kita adalah bagian tubuh yang paling rentan untuk dihinggapi oleh kotoran, ya, untuk dimasuki, ya, atau untuk merasakan kedinginan dan sebagainya. Maka dalam syariat kita dibolehkan untuk mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki sebagai ganti dari membasuh kedua kaki dalam berwudu. Ya, jadi kita berwudu dari awal sampai ketika membasuh kedua kaki. Kita tidak membasuh kedua kaki, tapi cukup mengusapkan air di atas sepatu kita. Jadi sepatu atau kaos kaki kita tidak dilepas. Tentunya ada beberapa syarat untuk mengusap sepatu atau kaos kaki. Hanya saja mengusap kaos kaki atau sepatu ini tidak harus ada kebutuhan. Misalnya kaos kaki saya sakit misalnya, atau kaki saya sakit, kaki saya luka, kaki saya kedinginan, tidak mesti ada kebutuhan. Kapan Anda mau mengusap kedua sepatu Anda atau kaos kaki Anda, maka tidak ada problem. Jadi tidak mesti saya butuh atau tidak butuh. Itu semuanya tetap dibolehkan. Jadi kalau sekarang saya mengenakan, kalau saya ingin mengusap sepatu sekarang, Anda butuh atau tidak, itu tetap dibolehkan dalam Islam. Mengusap sepatu atau kaos kaki ini memiliki beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama. Syarat pertama,
alas kaki yang digunakan harus menutupi kedua mata kaki. Ya, kalau sepatu olahraga yang kedua mata kaki kita tampak, itu tidak sah. Jadi sepatu yang digunakan atau alas kaki yang digunakan harus menutupi seluruh kaki termasuk mata kaki. Itu syarat pertama. Syarat kedua, harus tebal, tidak tipis dan tidak transparan. Harus tebal, tidak tipis dan tidak transparan. Ya, kalau sepatu yang menutupi kedua mata kaki, baik terbuat dari kulit atau dari yang lain, selama dia menutupi mata kaki maka itu boleh. Kedua, tidak tipis dan tidak transparan. Artinya kalau kaos kaki tebal. Makanya para ulama di sini berbeda pandangan apakah kaos kaki itu dibolehkan atau tidak. Ya, kalau sepatu mereka sepakat asal menutupi kedua mata kaki. Tapi untuk kain seperti kaos kaki mereka berbeda pandangan, tapi yang paling benar adalah pendapat mayoritas ulama yang membolehkan untuk mengusap kaos kaki yang tebal. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, kedua sepatu atau kedua kaos kaki itu suci dan tidak bernajis. Harus suci dan tidak bernajis. Syarat ketiga, kedua sepatu atau kedua kaos kaki itu dipakai setelah berwudu secara sempurna. Dipakai setelah berwudu secara sempurna. Jadi kita berwudu dulu, setelah kita berwudu sempurna kita memakai sepatu atau kedua kaos kaki itu. Jadi tidak boleh kemudian memakai kaos kaki saja kemudian berwudu. Tiba basuhan pada kedua kaki, kemudian mengusap saja kedua kaki. Padahal sebelumnya belum berwudu. Ya. Jadi syaratnya berwudu terlebih dahulu, lalu kemudian memakai sepatu atau kedua kaos kaki. Setelah berhadas berwudu 1 jam kemudian pergi ke WC, buang air atau kedua angin, berhadas kecil. Setelah berhadas kecil, ketika berwudu kembali, kedua kaki kita tidak perlu dilepas. Kaos kedua sepatu kita tidak perlu dilepas atau kaos kaki kita tidak perlu dilepas. Cukup ambilkan air, usapkan bagian atas sepatu kita. Ya. Dan cara mengusapnya adalah mengambil air. Ya, jadi mengambil air, tapi airnya bukan satu tadah. Ya, tapi air itu cuma dibasahi pada tangan kita. Jadi air itu kita cuma basahi pada tangan kanan kita, kemudian kita usapkan pada bagian atas sepatu atau kaos kaki. Diusapnya dari bagian ujung jari, mungkin kaki kita ujung jari diusap dari bagian ujung jari kemudian di atas sampai pada mata kaki. Cukup. Dan tidak perlu mengusap bagian bawah sepatu. Cukup mengusap bagian atas mata kaki. Yang kanan dulu tentunya, yang kanan, kemudian yang kiri cukup. Dalam Sunan Abi Dawud, Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa yang sunnah adalah mengusap bagian atas mata kaki dan tidak boleh mengusap bagian bawah. Bagian atas sepatu atau kaos kaki dan tidak boleh mengusap bagian bawah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Law kana ad-dinu bi ru'i lakana asfal khuffaini aula bil massi min a'lah." Kata beliau, seandainya agama ini memakai logika,
Maka ketika mengusap sepatu atau kaos kaki, maka bagian kaos bawah itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atas. Tapi karena ini keringanan, maka yang namanya keringanan itu tidak menyusahkan. Yang namanya keringanan tidak menyusahkan. Kalau kita mengusap bagian bawah, ya, kalau kita mengusap bagian bawah sepatu, kita akan kesusahan. Lebih susah itu daripada masuk ke bawah. Kenapa? Karena ketika kita mengusap, malah tangan kita yang kotor. Ya, malah tangan kita yang kotor. Dan caranya adalah durasi untuk mengusap kedua mata kaki ini dibatasi dalam agama kita. Kenapa mata kaki? Kaos kaki atau sepatu di atas kaki dibatasi dalam agama kita. Untuk orang mukim itu 1 hari 1 malam selama 24 jam. Untuk musafir maka 3 hari 3 malam selama 72 jam. Dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan qadha fi masjid al-Khufaini yawman wa laylatan lil muqim wa 3 ayyam wa laylatihin lil musafir. Rasulullah menetapkan bahwa mengusap sepatu atau kaos kaki ini bagi mukim, orang yang sedang mukim 1 hari 1 malam 24 jam, bagi yang musafir 3 hari 3 malam atau 72 jam. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, sempurna wudunya. Setelah sempurna wudu kita memakai kedua sepatu atau kaos kaki. Jadi sepatu atau kaos kaki dipakai setelah kita bersuci secara sempurna. Tidak boleh sepotong-sepotong saja ketika berwudu. Ketika mencuci bagi kaki kanan, dimasukkan kaos kaki atau sepatu. Kemudian ketika membasuh yang kaki kiri, dimasukkan kaos kaki. Itu tidak sah. Harus berwudu sampai selesai berwudu semuanya, lalu memakai sepatu atau kedua kaos kaki. Setelah memakai itu, kita sudah berada dalam keadaan suci. Setelah kita berhadas, setelah itu kan kita berhadas. Misalnya kita tidur. Kalau misalnya kita berwudu itu maghrib, misalnya, kalau memakai kaos kaki setelah berwudu. Kita berhadas pada jam 9 malam. Kita berhadas pada jam 9 malam. Maka durasi yang diinginkan untuk mengusap itu dimulai dari jam 9 malam. Dari hadas pertama setelah memakai kaos kaki atau sepatu. Jadi ketika hadas pertama, setelah memakai sepatu atau kaos kaki, itu dimulai durasi pengusapannya. Jadi kita berwudu maghrib, memakai kaos kaki setelah berwudu, tapi hadas kita jam 10 malam, maka dimulai dari jam 10. Dimulai dari jam 10 dan berakhir pada jam 10 malam berikutnya. Berakhir pada jam 10 malam berikutnya bagi yang mungkin. Jadi ketika jam 10 itu kita berhadas, kita berwudu kembali dan tidak perlu membuka sepatu atau membuka kaos kaki. Ketika pada basuhan kaki cukup mengusap bagian atas sepatu atau bagian atas kaos kaki. Cukup. Kemudian kita tidur. Misalnya tidur bangun juga ketika bangun malam atau bangun subuh, itu juga cukup
untuk mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki ketika pada basuhan kedua kaki. Seterusnya, ketika berhadas tidak perlu membuka sepatu atau kaos kaki, cukup diusap bagian atas sampai jam 10 malam berikutnya, selama 24 jam. Jam 10 malam berikutnya kita tidak boleh melanjutkan itu. Selesai. Tapi kalau masih ingin melanjutkan, tidak ada problem. Caranya buka kaos kaki kita, jam 10 buka kaos kaki kita berwudu lagi secara sempurna, membasuh kedua kaki. Setelah berwudu sempurna, memakai lagi itu sepatu dan kaos kaki. Intinya setiap 24 jam harus dibuka itu, harus berwudu dengan membasuh kedua kaki. Kalau ingin terus-terusan memakai mengusap sepatu atau kaos kaki. Kalau musafir tadi 72 jam, 3 hari 3 malam. Ya, itu mengusap kedua kaki, kedua sepatu atau kaos kaki. Dan pembatalnya ada 3. Pembatal mengusap. Ya, pembatal artinya kalau hal ini terjadi, maka dia tidak boleh mengusap sepatu lagi kalau dia berwudu. Kalau dia ingin mengusap, maka dia harus ulangi berwudu kembali dengan membasuh kedua kaki. Pembatal pertama adalah kalau salah satu sepatu atau salah satu kaos kaki terbuka, sengaja ataupun tidak sengaja. Memakai kaos kaki berjalan tiba-tiba terbuka salah satunya. Kita katakan itu sudah batal. Wudunya tetap sah, dia tidak perlu mengulangi berwudu, tetap sah. Tapi kalau mau berwudu lagi, maka tidak boleh mengusap kedua kaos kaki atau kedua sepatu. Kalau mau berwudu lagi harus membasuh kaki secara biasa, secara sempurna. Dan kalau berniat untuk memakai lagi, dipakaikan lagi kaos kaki atau sepatu setelah berwudu dan dimulai lagi niatnya untuk membasuh kedua kaki atau kedua kaos kaki. Jadi syarat tepat pembatal pertama adalah sepatu atau kaos kakinya tidak terbuka. Pembatal kedua, kalau kedua kaos kaki itu dihinggapi najis. Kalau dihinggapi najis, otomatis kita harus membuka kaos kaki dan mencucinya. Langsung batal. Pembatal yang ketiga adalah mengalami hadas besar, hadas besar. Kalau hadas besar, maka harus mandi wajib. Kalau hadas besar, maka harus mandi wajib. Otomatis batal praktek mengusap sepatu atau kaos kaki. Sebagian ulama menyebutkan pembatal keempat itu berakhirnya durasi waktunya. Kan berakhir durasi waktu sudah termasuk bagian syarat. 24 jam atau 72 jam, 24 jam bagi yang mukim, 72 jam bagi yang musafir. Dan pemakaian ini, pengusapan ini tidak perlu ada misalnya darurat, kebutuhan, tidak. Kapan mau silakan. Kapan Anda mau silakan. Misalnya hari ini ribet juga kalau kaos kaki kita ini kita buka terus. Jadi saya lebih baik tidak buka kaos kaki. Kalau misalnya kita di ruangan yang dingin misalnya atau lagi safar, ribet juga buka kaos kaki dipakai. Lebih baik saya pakai kaos kaki saja. Jadi berwudu secara sempurna terlebih dahulu membasuh kedua kaki, terus setelah berwudu memakai sepatu atau kaos kaki. Setelah itu ketika mau berwudu kembali, cukup mengusapkannya pada bagian atas sepatu atau bagian atas kaos kaki. Dan pengusapannya airnya tidak boleh banyak, tidak boleh sampai basah itu sepatu atau cukup diusap. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang jarang kita praktekkan. Padahal Rasulullah butuh atau tidak butuh, beliau mengusap keduanya. Dan hadis mengusap kedua sepatu
itu sangatlah banyak. Ya, dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, dalam hadis Abu Bakrah, dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, banyak jadi kalangan para sahabat yang meriwayatkan Rasulullah SAW mengusap ya, kedua sepatunya. Ya. Dan ini dibolehkan kapanpun dan dimanapun. Dibolehkan kapanpun dan dimanapun. Cuma yang mungkin cukup 1 hari atau durasi 24 jam. Hanya saja tadi kita sudah katakan kalau 24 jam telah lewat. Tapi kita juga ingin masih mengusap, maka sepatu kita atau kaos kaki kita dibuka dan berwudu lagi secara sempurna dengan masuk kedua kaki, lalu kemudian memakaikan kaos kaki atau sepatu 24 jam berikutnya kita tetap mengusap. Ya, tetapi durasinya dimulai dari hadas pertama. Durasinya dimulai dari hadas pertama. Kita sudah sebutkan tadi, kita berwudu pada maghrib, memakai kaos kaki pada waktu maghrib, atau memakai sepatu pada maghrib. Lalu kemudian jam 10 kita hadas. Ya, kita berhadas. Nah, durasi mengusapnya dimulai dari jam 10 itu, dari hadas pertama. Dan berakhir jam 10 malam berikutnya. Ya. Jadi kalau musafir tinggal dihitung 72 jam. Ya, dari jam 10 dia batal wudunya jam 10, maka dia harus menghitung 3 hari ke depan selama 72 jam. Dan ini merupakan keringanan. Ya, mungkin di kita kurang dibutuhkan. Di beberapa di negeri-negeri Arab itu mereka sangat membutuhkan. Ya, mereka sangat membutuhkan karena kadang cuacanya sangat dingin. Ya, cuacanya sangat dingin, dan bagian yang paling dingin itu kan biasanya juga kaki. Selain kepala adalah kaki. Ya, maka mereka tidak perlu membuka kaki ketika berwudu. Ya, karena itu mungkin menyusahkan. Memang susah sekali itu kalau kita musim dingin. Kalau kemudian kita membasuh kedua kaki, nah itu lumayan lumayan sangat menyulitkan. Ya, kalau kita di sini ya alhamdulillah di Indonesia ya tidak diperlukan. Maksudnya tidak sangat diperlukan kalau untuk mengusap. Tetapi tetap dibolehkan. Ya, kapanpun kita mau silakan. Ya, kapanpun kita mau maka dibolehkan. Ya, Rasulullah SAW pernah akan dibukakan sepatunya oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan beliau mengatakan kepada Al-Mughirah, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Wahai Mughirah, biarkan, jangan buka sepatu. Kenapa? Karena sepatu ini saya pakai dalam keadaan suci. Lalu kemudian beliau mengusap bagian atasnya saja dan tidak membasuh kedua kaki. Ini merupakan salah satu ya, syariat dalam berwudu. Ya, salah satu bagian dari syariat dalam berwudu dan keringanan. Dan tapi keringanannya kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun dibolehkan bagi kita untuk mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki. Ya. Tadi saya ulangi bahwa syaratnya ada 4, pembatalnya ada 3. Pembatalnya ada 3 atau ada 4. Ya, syaratnya pertama, sepatu atau kaos kakinya menutupi kedua mata kaki. Adapun sepatu olahraga itu tidak sah. Ya. Karena kedua mata kakinya tampak. Ya. Kemudian yang kedua harus tebal dan tidak tipis atau transparan. Harus tebal dan tidak tipis atau transparan. Nah, bagaimana kalau saya memakai kaos kaki tebal lalu dilapisi dengan sepatu olahraga, sepatu yang memperlihatkan kedua mata kaki? Para ulama mengatakan berarti yang diusap adalah kaosnya dan bukan sepatunya. Ya. Karena sepatunya tidak sah. Ya. Tapi kalau sepatunya menutup kedua mata kaki, kaosnya menutup kedua mata kaki, maka dibolehkan untuk mengusap sepatu. Kaosnya tidak perlu. Ya. Yang kedua syaratnya adalah kedua sepatu atau kedua kaos kaki tidak bernajis. Ya, tidak bernajis. Dan yang keempat adalah kedua sepatu atau kedua kaos kaki dimasukkan setelah kita berwudu secara sempurna.
Ya, para ulama mencontohkan setelah membasuh kaki kiri dipakai. Adapun kalau satu-satu dia membasuh kaki kanan dipakai sepatu. Kalau membasuh kaki kiri dipakai sepatu, kata mereka itu tidak sah. Itu tidak sah. Ya, kenapa tidak sah? Karena dia pakai dalam keadaan waktunya belum sempurna. Jadi harus sempurna semuanya terlebih dahulu baru pakai. Adapun pembatalnya ada 3 atau 4. Ya, yang pertama, kaos kaki atau sepatunya terlepas, salah satunya atau keduanya baik disengaja atau tidak disengaja. Yang kedua, kaos kakinya bernajis atau sepatunya bernajis karena kita harus buka untuk dicuci. Yang ketiga, ya, berhadas besar. Ya. Kalau sudah berhadas besar otomatis harus mandi wajib. Ya. Batal ya, pengusapan kaos kaki atau sepatunya. Kemudian yang keempat, durasinya habis. Ya. Kalau durasinya habis atau kaos kakinya terkena najis dan perlu dicuci, atau sepatunya terkena najis atau perlu dicuci, atau terlepas, maka wudhu kita tetap sah. Wudhu kita tetap sah. Hanya saja pengusapan kedua sepatu atau kaos kaki tidak boleh lagi setelah kita berhadas. Ya. Misalnya ketika tadi kita mengatakan 24 jam, ya, atau untuk mungkin kita sudah wudhu memakai kedua kaos kaki pada maghrib. Jam 12 malam kita tidur, jam 10 tiba-tiba kedua sepatu kita terlepas atau kedua kaos kaki kita terlepas. Sedangkan kita belum batal wudhu kita, maka saat itu wudhu kita tetap sah, tidak perlu berwudhu kembali. Hanya saja pengusapan pada sepatu atau kaos kaki kita sudah tidak dibolehkan lagi, ya, karena sudah terlepas. Kalau mau mengusap lagi ya berwudhu kembali secara sempurna, membasuh kedua kaki secara biasa, lalu memakai lagi kaos kaki atau sepatu. Demikian pula kalau durasinya habis, ya, misalnya habisnya pada jam 10 malam, misalnya, maka jam 10 malam ketika tiba jam 10 malam dan Anda belum hadas, maka wudhu Anda tetap sah, tidak batal. Hanya saja yang batal adalah pengusapan. Ya, ketika Anda pada jam 11 berhadas, Anda wajib untuk membasuh kedua kaki seperti biasa. Ya. Demikian pula kalau dihinggapi najis. Kalau ada najis yang buka sepatu, wudhunya tetap sah, tidak batal. Tetapi kalau dihinggapi hadas besar, maka itu sudah ya langsung batal semuanya. Ya, hadas besar saja ada, lagi hadas kecil, ya, maka langsung batal semua. Itulah secara singkat terkait dengan hukum mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki. Dan itu sangat diperlukan. Itu sangat diperlukan pada beberapa pekerjaan, ya, seperti tentara misalnya, ya, seperti para tentara, polisi yang berjaga pada beberapa hal, petugas kesehatan kadang-kala memerlukan itu. Ya. Intinya kadang kita memerlukannya pada beberapa hal. Dan ini merupakan sunnah yang seharusnya juga kita praktekkan sekali-sekali. Ya. Bahkan kalau sering kali juga kita lakukan ya tidak ada problem. Ya, tidak ada problem. Ya, jadi mengusap kedua sepatu atau kaos kaki, ya, untuk yang musafir 72 jam, untuk yang mukim cukup 24 jam. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan para sahabat mempraktikkan ini dengan rata-rata para sahabat mempraktikkan ini. Ya. Allahu a'lam, di Indonesia mungkin masih jarang, tapi kalau di Arab Saudi itu kalau sudah musim dingin, ya, mereka langsung tidak lagi mencuci kedua kaki. Ya, kalau sudah musim dingin ya dipakai cuma mengusap saja. Ya. Ya, itu
Itulah hukum singkat terkait dengan mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Yang mana yang lebih utama pada saat ini apakah kita bertayamum atau mengusap kaki? Sebelumnya para ulama berbeda pandangan. Mana yang lebih utama? Membasuh kedua kaki atau mengusap sepatu dan kaos kaki? Kan sepatu itu tidak boleh diusap. Apa yang bagus? Kedua kaki tidak boleh diusap. Kedua kaki tidak boleh diusap. Yang mengusap kedua kaki itu adalah Syiah. Syiah itu tidak membasuh kaki. Mereka cuma mengusap kaki. Tetapi kalau kaki itu dipakaikan sepatu atau kaos kaki, maka dibolehkan untuk mengusap di atas. Tidak di bawahnya, tapi di atas. Mana yang lebih utama, membasuh kedua kaki atau mengusap sepatu dan kaos kaki? Para ulama beda pandangan di sini. Ya, tentunya yang paling benar adalah yang paling utama adalah membasuh kedua kaki karena dia wudhu secara sempurna. Dan hukum asal dalam wudhu. Hanya saja kalau diperlukan, maka yang lebih utama adalah mengusap sepatu atau kaos kaki. Kalau kita perlukan untuk pekerjaan kita atau karena cuaca, maka itu diperlukan. Maka itu lebih utama daripada membasuh kedua kaki. Kemudian tayamum mana yang lebih utama, tayamum atau mengusap? Keduanya tidak boleh disamakan. Tidak boleh. Kenapa? Karena tayamum itu adalah amalan yang dilakukan ketika kita tidak mampu lagi berwudu. Jelas ya? Jadi beda ininya pembahasan, tidak bisa disamakan mana yang lebih utama. Karena tayamum adalah praktik bersuci yang dilakukan ketika wudu tidak lagi bisa kita lakukan. Adapun mengusap sepatu ya kita berwudu secara sempurna. Ya, kita berwudu secara sempurna, hanya saja basuhan kaki kita ganti dengan usapan pada kedua sepatu atau kedua kaos kaki. Jelas ya, jadi mana yang utama ya tidak bisa disamakan. Misal kalau saya berternak di atas kolam, apakah kambing atau ayam, terus ikan di bawah, ini statusnya ikan di bawah ini kalau dimakan gimana ini bisa? Kalau dari ternak itu yang dimakan bisa? Kalau statusnya itu problem kalau begitu itu. Kotoran ayam atau kotoran kambing itu hukumnya najis. Ya, yang namanya kotoran hewan ternak atau hewan apapun, kotorannya adalah najis. Kalau dimakan oleh hewan yang lain, maka hewan itu dalam agama kita disebut jandalah. Dan Rasulullah SAW melarang untuk memakan jandalah. Dan hal ini hendaknya dihindarkan, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena yang namanya makanan najis itu berpengaruh pada daging hewan. Kalau dia makan makanan najis, maka itu sangat berpengaruh pada dagingnya. Ya, seperti kita, ya, kalau kita makan suka bawang, itu akan berpengaruh pada keringat kita, pada apa yang kita makan akan berpengaruh pada daging kita. Maka para ulama menyatakan dalam hadis Rasul mengatakan, Rasulullah SAW akil jadah. Rasul melarang untuk memakan daging hewan yang makan najis. Ya, jadi tidak dibolehkan itu. Secara hukum asal tidak dibolehkan. Karena memberikan hewan makanan dari najis, itu akan menjadikan hewan itu hewan yang buruk dagingnya, ya. Karena makanannya adalah kotoran. Ya. Itu secara hukum asal dan Islam tidak dibolehkan.
Hanya saja kalau terjadi, maka hewan itu harus dibiarkan beberapa saat, beberapa waktu. Misalnya kita ketahui kita membeli hewan kurban misalnya, tiba-tiba hewan kurbannya memakan najis, maka dia harus dibiarkan selama beberapa hari. Tidak boleh disembelih saat itu, harus dibiarkan beberapa hari. Misalnya ayam, kita tahu tadi ini ayam saya ini makan najis tadi. Kata para ulama, tidak boleh disembelih saat itu, harus dibiarkan beberapa waktu. Ada yang mengatakan dia harus dibiarkan selama 40 hari. Selama 40 hari itu dia dikasih makan makanan yang suci, yang bukan najis, makanan yang baik-baik. Ada yang mengatakan dia dibiarkan selama 3 hari saja. Ya, selama 3 hari itu dia dikasih makan makanan yang suci. Ada yang mengatakan dia dibiarkan sampai bau busuk dari badannya hilang. Ya, karena ternyata hewan yang makan najis itu ya, baunya beda dengan yang makan dengan makanan rumput biasa misalnya. Ya, karena mereka sampai bau badan dari tubuhnya karena makan najis itu hilang. Ya. Ini perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait dengan jalalah hewan yang makan najis. Ya, tapi mungkin ya tidak ada nas yang jelas pada berapa waktu dia dibiarkan, hanya saja diserahkan pada kita saja. Misalnya najisnya sudah tidak lagi berpengaruh pada dagingnya ini. Ya, misalnya kita sudah biarkan 3 hari 4 hari, kita kasih makan makanan yang baik, kita sudah merasa ini sudah insya Allah sudah hilang ini ya, sudah hilang pengaruh makanan najisnya dalam tubuhnya. Pada saat itu kita dibolehkan untuk menyembelihnya. Itu untuk hewan yang memakan najis pada waktu tertentu. Tapi kalau tiap hari makan najis, itu problem juga itu. Dia harus dibiarkan lama. Dibiarkan lama dikasih makan makanan ini dalam durasi yang lama. Mungkin bisa mengambil pendapat para ulama 40 hari. Dibiarkan 40 hari, ya, terus dia makan makanan yang baik dan bukan najis, setelah itu baru bisa dikonsumsi. Jelas ya itu terkait dengan, dan kalau saya sengaja memberi makan hewan atau ikan yang ingin dikonsumsi dengan najis, maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Yang pertama, itu bagian dari kezaliman terhadap hewan. Kan kita ini hendaknya berbuat baik bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk yang lain pun hendaknya berbuat baik. Tapi kita malah memberikan hewan kotoran dan najis, itu tidak dibolehkan. Itu merupakan bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman. Yang kedua, itu akan sangat berpengaruh pada dagingnya. Karena daging hewan itu terpengaruh dengan makanannya. Makanya hewan binatang buas itu diharamkan, salah satu faktornya adalah karena makanannya adalah daging hewan lain. Jadi binatang buas itu dilarang karena makanannya adalah daging hewan lain. Itu. Dan itu berpengaruh pada dagingnya. Kalau kita makan akan berpengaruh juga pada kita. Karena makannya bangkai, yang busuk-busuk. Tapi kalau hewan yang makanannya tumbuhan, kelinci, biawak gurun, bukan biawak kita ya, biawak gurun, kelinci. Karena dia makannya tumbuhan, maka dia dibolehkan untuk dimakan daging. Karena tumbuhan rata-rata tidak ada bagi kita tumbuhan ada yang menjijikan, ada yang kotor, tidak. Tumbuhan itu rata-rata suci, rata bagus. Makanya dia dibolehkan. Jadi makanan itu berpengaruh. Jelas ya, jadi kalau sengaja memberikan ikan najis itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi kalau bisa jangan di atas kolam ikan. Tapi kalau ikannya ikan hiasan ya silakan. Ikan hiasan kalau tidak dimakan kan.
Ya, tapi kalau seandainya ikan itu dikonsumsi, maka tidak boleh sengaja untuk beternak di atas kolam. Ya, saya itu jadi boleh. Kalau yang menarik, contoh yang di Kalimantan Selatan itu kan mereka bikin kandang di atas sungai, kandang kerbau Ustaz. Sungai. Itu kan ada kandang berpengaruh itu, kalau itu ikan bisa dia. Iya, kalau itu bisa, karena dia tidak menetap. Ya, dan ikannya juga kita tidak yakini bahwa dia hanya memakan najis. Ya, kalau dia kotorannya mengalir. Ya. Dan kita tidak, ya, dan ikan itu tidak, maksudnya dari dalam keyakinan kita bahwa dia tidak akan makan itu. Dia juga makan makanan yang lain, karena kotorannya mengalir. Tapi kalau dalam kolam yang tenang, kita yakin itu dia pasti makan itu kotoran. Ya, dia pasti makan. Tapi kalau di sungai yang besar, yang luas mengalir, itu tidak ada problem. Insyaallah taala. Ya, kecuali kalau kita tahu ini ikan baunya lain-lain, ya, maka tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Ya, pas kita tangkap bau lain-lain baunya, atau dibiarkan dulu selama beberapa hari, kalau masih hidup misalnya, ya, ditempatkan di kolam tertentu, lalu di ember setelah dibiarkan beberapa hari, lalu kemudian bisa dikonsumsi. Jadi ada hukumnya itu, ya. Ada hukumnya dalam Islam. Namanya jalalah, ya. Namanya jalalah, dan kebanyakan itu kalau di Jawa itu adalah ikan lele. Itu kadang orang-orang subhanallah ikan itu dikasih makan dengan makanan apa saja. Ya, dikasih makan dengan makanan apa saja. Padahal kan tidak dibolehkan juga itu. Ya. Jadi kita harus mendiamkannya selama beberapa hari lalu bisa dikonsumsi. Mengenai salam, memang hukumnya orang Muslim memberi salam sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya menjawab waalaikumsalam. Tapi di sini ada beberapa berbeda pendapat. Ada yang kayak mengharapkan menjawab gimana tentang hal ini. Menjawab salam dari Muslim. Secara umum, jawaban salam untuk non-muslim kalau mereka bersalam, orang berbeda dalam dua pendapat. Pendapat pertama dengan jawaban wa'alaika atau wa'alaikum. Tidak perlu wa'alaikumussalam, cukup wa'alaika atau wa'alaikum, sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika seorang Yahudi bersalam pada beliau. Dalam Sahih Bukhari, seorang Yahudi bersalam pada Aisyah. Kemudian Aisyah melapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkannya untuk menjawab wa'alaika atau wa'alaikum. Wa'alaika atau wa'alaikum. Pendapat kedua dari kalangan para ulama, mereka mengatakan dijawab dengan jawaban biasa. Jadi waalaikumsalam juga. Jadi ketika dia bersalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pendapat kedua. Tapi dari dua pendapat ini yang paling benar dan diambil sebagai pendapat mayoritas ulama adalah dengan jawaban cukup waalaikum, cukup waalaikum. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh menjawabnya, maka mungkin ada sebagian ulama yang juga berpendapat demikian, tapi tidak benar. Ya, setiap orang yang menghormati kita harus balas dengan penghormatan yang sama. Ya, dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan penghormatan, ya, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ya. Dan tentunya non-muslim juga termasuk dalam hadis ini atau dalam ayat ini. Kalau mereka memberikan penghormatan kepada kita, maka kita balas. Hanya saja
untuk membedakan antara muslim dengan non-muslim, maka kita cukup menjawab waalaikum dan bukan secara sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pun yang mengatakan tidak boleh dijawab, wah itu ya, tidak dibolehkan. Ya. Kecuali kalau yang bersalam itu adalah kafir yang memerangi Islam. Kalau dia adalah orang kafir tapi sangat memusuhi Islam, maka dia tidak perlu dijawab salamnya. Karena memang harus diboikot, ya, harus diboikot. Ya. Tapi kan rata-rata kita di sini hidup rukun dan sebagainya, maka cukup dengan jawaban waalaikum. Ya. Adapun memulai salam kepada mereka maka tidak dibolehkan. Rasulullah bersabda datang dari Yahuda dan Nasara bisalam. Ya. Jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani atau kepada orang kafir yang lain. Jangan memulai salam. Jadi kalau ketemu mereka, ya cukup katakan selamat pagi, selamat siang. Ya tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Hanya saja kalau mereka bersalam maka harus dijawab dengan waalaikum warahmatullahi. Jelas ya, insyaallah seperti itu. Sekali demikian ya, ya. Banyak sekali saya lihat dari Indonesia orang kalau sholat itu memakai sajadah kecil. Bahkan disebutkan dalam beberapa katanya kita tidak boleh menghalangi sujud anggota sujud. Jadi ketika memakai sajadah kecil seperti itu, tapi yang dipakai untuk menutup itu cuma bunyinya cuma buka saja. Gimana yang bisa apakah itu bisa membatalkan sholat? Terkait dengan hal ini, yang membatalkan itu adalah yang menghalangi antara dahi dengan lantai itu adalah kain yang berasal dari tubuh kita. Kain yang berasal dari tubuh kita. Ya, misalnya ujung serban, ketika masuk ujung serban panjang dimasukkan ke depan bersujud ya, di atas serban. Tapi kalau kain itu terpisah, misalnya kertas di bawah atau ini terpisah dari tubuh kita, maka itu tidak membatalkan sholat. Jelas ya. Jadi yang membatalkan itu adalah yang menghalangi. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa harus dibuka ini, ya, supaya dahi kena pada lantai. Ya. Ya, tapi ya tidak mesti ya, tidak mesti. Kalau sudah memakai sesuatu maka tidak ada problem. Yang penting jangan mengambil bagian kain yang lain. Ya. Misalnya dengan tangan kita besar, ketika sujud kita lebarkan untuk tempat dahi kita. Itu yang dikatakan oleh para ulama bisa membatalkan sholat. Ya. Ada pun tadi kainnya terpisah, ya, atau kita simpan shawl atau sejadah kecil dan sujud di situ, maka itu tidak membatalkan sholat. Hanya saja, ya, meskipun hukumnya tidak haram, ya, tapi tetap saja tidak diperlukan. Ya, maksudnya tidak dianjurkan, kecuali kalau diperlukan. Ya, misalnya flu misalnya, ya lagi flu, ya, atau lagi batuk-batuk, nah, itu dianjurkan untuk bawa alat sendiri itu. Ya, bawa sejadah kecil misalnya, itu lebih bagus. Ya. Jelas ya, supaya tidak mengotori karpet masjid, ya, atau tidak menyebarkan kuman pada orang lain. Ya, bisa pakai masker dan kemudian pakai seperti itu. Tapi kalau tidak ada, tidak dianjurkan. Ya. Kalau mau bawa sejadah yang besar itu tidak problem. Tapi kalau hal yang kecil itu tidak dianjurkan. Ya. Ya. Barakallahu fiik. Ya, seperti demikian. Ya. Kalau sajadahnya besar tidak ada problem. Ya, tidak ada problem.
kalau yang kecil hanya untuk sujud itu yang problem. Kenapa problem? Karena seakan-akan hanya mengkhususkan kepala kita dibandingkan daripada anggota tubuh yang lain. Ya, itu kan tidak perlu ya. Ya, seakan-akan cuma kita mengkhususkan ini ya, mengkhususkan wajah kita dengan kain dibandingkan dari anggota tubuh yang lain. Padahal semua anggota tubuh sama. Ya, harus adil, kita juga harus adil untuk seluruh anggota tubuh. Ya, kita itu harus adil untuk seluruh anggota tubuh. Makanya dalam Islam itu kita dimakruhkan untuk memakai sepatu satu saja. Ya, memakai kaos kaki satu saja. Memakai anting, perempuan memakai anting satu saja itu tidak dianjurkan, tidak ya. Karena tidak adil. Ya, demikian pula dalam sujud. Jelas ya, kalau semuanya pakaikan saja, semuanya pakaikan sejadah. Ya, jangan hanya sebagian anggota sujud yang diperhatikan. Ya, jadi kalau kecil saja itu tidak, kecuali flu ya, atau batuk ya, makanya tidak ada problem karena dibutuhkan. Oh gitu ya. Tapi masalahnya kalau sajadah rusak, misalnya mengurangi kerapatan saf sebetulnya kalau sajadah rusak itu segala orang risih menginjak sejadahnya orang. Seharusnya tidak, seharusnya tetap seharusnya tetap diperintahkan untuk merapatkan saf. Jadi walaupun pakai sejadah, tetap diperintahkan disuruh untuk merapatkan saf. Jelas ya. Tapi kalau sholat sendiri ya silakan. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.